Selamat siang semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi 3, di mana sesi 3 kita akan membahas proses belajar dan memori yang akan menjadi bagian dari proses psikologi manusia. Masih ingat kalau saya mau membuka lagi bahwa di sesi kedua minggu lalu kita membahas tentang proses penginderaan untuk mendapatkan persepsi yang diharapkan. Kalau tidak ada hal yang mau disampaikan, saya akan lanjutkan untuk sesi 3 ini. Jadi pengertian belajar menurut psikologi humanistik. Psikologi humanistik itu adalah bagian dari aliran psikologi yang banyak kita gunakan, yaitu adalah berkeyakinan bahwa anak termasuk makhluk yang unik, beragam, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang kembar, which is itu kembar identik pun mereka memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian seorang pendidik atau guru bukanlah bertugas untuk membentuk anak menjadi manusia yang sesuai yang dikehendaki. Kayak bapak misalnya, kayak dosen tidak bisa membentuk teman-teman untuk menjadi sama, tidak bisa. Melainkan memantapkan visi yang telah ada pada anak itu sendiri. Seorang dosen atau seorang pendidik membantu anak untuk memahami diri mereka sendiri dan tidak memaksakan pemahamannya sendiri mengenai si anak tersebut. Sedangkan menurut psikologi Gestalt bahwa ada beberapa istilah yang artinya sama, ialah field, character, organisme, closure, integration, holistic, configuration, Gestalt. Karena itu psikologi Gestalt sering disebut sebagai psikologi organisme atau field theory. Jadi semuanya sama, field sama, character sama, organisme sama. Di slide berikutnya, ciri-ciri belajar. Ciri belajar dapat dibedakan menjadi 3 perilaku. Belajar dibedakan dengan kematangan. Makin tinggi, makin berusia seseorang memiliki kematangan yang lebih baik. Bukan berarti terus anak yang kecil tidak memiliki kematangan, hanya memiliki tingkat kematangan yang akan lebih meningkat seiring dengan usianya. Belajar dibedakan dengan perubahan kondisi fisik dan mental. Maksudnya kalau seandainya dulu tidak bisa naik sepeda, sekarang bisa naik sepeda. Itu salah satu contoh fisiknya. Atau yang paling kecil lah, yang dulu bayi baru lahir tidak bisa apa-apa, kemudian dia bisa mulai merangkak, kemudian bisa mulai duduk, berdiri, dan seterusnya. Secara mental mulai dari tidak tahu mana ini benar, mana itu baik, dengan bertambahnya usia, maka dia tahu ini yang baik, ini yang tidak. Kemudian hasil belajar bersifat relatif menetap. Contoh menetap adalah seseorang yang telah bisa membaca, dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Apakah mungkin habis bisa membaca tiba-tiba hilang, tidak bisa membaca? Jadi makanya disebut ada hasil belajar bersifat relatif dan menetap. Tujuan dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Tujuan umum dalam belajar adalah mengarahkan seseorang ke arah kegiatan tertentu, yaitu berupa perubahan tingkah laku. Pasti dalam belajar pasti terjadinya perubahan tingkah laku, pemahaman nilai dan sikap. Karena belajar mempelajari beberapa hal, maka terjadinya pemahaman nilai-nilai dan sikap. Kemudian tujuan lainnya adalah pembentukan keterampilan personel atau sosial, kognisi dan instrumental. Sementara unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah suatu perangkat yang turut menghantarkan seseorang yang sedang mencapai tujuan belajar. Perubahan unsur-unsur tersebut dapat berupa yang tidak ada menjadi ada atau sebaliknya. Dari lemah menjadi kuat dan sebaliknya. Dari sedikit menjadi banyak dan sebaliknya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam unsur-unsur dinamis, yaitu adalah motivasi, bahan ajar, alat bantu belajar, suasana belajar, kondisi subjek pembelajar. Motivasi, bagaimana kalau tidak ada motivasinya? Pasti belajar tidak akan tercapai.
Bahan ajar apakah ada atau tidak? Bahan ajar diperlukan sebagai alat untuk supporting. Alat bantu ajar. Suasana belajar, apakah di ruang ber-AC, di ruang yang dengan penerangan yang terang, atau dengan suasana redup, itu akan menghasilkan perbedaan hasil. Dan terakhir adalah kondisi subjek pembelajar. Jadi adalah kondisi subjek si dosen tersebut. Prinsip-prinsip belajar. Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli yang satu dengan yang lain memiliki persamaan dan perbedaan. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, serta perbedaan individu. Selanjutnya kita mempelajari prinsip-prinsip belajar, yaitu salah satunya adalah perhatian dan motivasi. Perhatian erat sekali kaitannya dengan motivasi, bahkan tidak dapat dipisahkan. Perhatian ialah pemusatan energi psikis atau pikiran dan perasaan terhadap suatu objek. Proses belajar makin baik dan hasilnya akan makin baik pula. Selanjutnya adalah keterlibatan langsung dalam belajar. Menurut Dale, dalam penggolongan pengalaman belajar yang dituangkan dalam kerangka pengalamannya mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, mahasiswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Prinsip-prinsip belajar lainnya adalah pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi Dava. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Prinsip-prinsip belajar lainnya adalah tantangan. Dalam teori medan atau field theory dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa dalam situasi belajar, mahasiswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai. Tapi selalu terdapat hambatan yang mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahasa belajar tersebut. Prinsip-prinsip belajar terakhir adalah prinsip balikan dan penguatan. Menurut teori belajar operant conditioning dari Skinner, bahwa teori conditioning yang diberikan condition adalah stimulusnya, yang dikondisikan adalah stimulusnya. Maka pada operant conditioning yang diperkuat adalah responnya. Kunci dari teori belajar ini adalah law effect-nya Thorndike. Demikian untuk sesi 3 telah disampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, saran, dapat kita diskusikan setelah ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.